Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang graf berarah. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Saiful Ulum, Rifatul Hasanah, Laili Nur Rahmah Damayanti, Yayang Eka Nur Ukhtiarini, dan saya sendiri, Arif Hidayatullah Afhami. Langsung saja ke materi yang pertama, definisi graf berarah. Dalam graf tak berarah, garis E yang menghubungkan titik V dan titik W tidaklah dipersoalkan apakah dari V ke W atau sebaliknya. Dalam graf berarah, setiap garisnya memiliki arah. Graf berarah yang sisinya diberi orientasi arah atau tanda panah pada sisinya disebut graf berarah. Busur atau arc sisi yang mempunyai arah. Pada graf berarah dengan sisi AB menyatakan arah simpul A ke simpul B, sedangkan BA memiliki arah B ke A, sehingga AB tidak sama dengan BA. Diperbolehkan adanya gelang untuk graf berarah tetapi sisi ganda tidak. Graf ganda berarah boleh memiliki gelang dan sisi ganda. Suatu graf berarah G terdiri dari 1. Himpunan titik-titik VG yaitu V1, V2, dan seterusnya. Himpunan garis-garis E, G dari E1, E2, dan seterusnya, dan suatu fungsi besi yang mengawankan setiap garis dalam EG ke suatu pasangan berurutan titik VI ke VJ. Yang kedua, jika EK sama dengan VI VJ adalah suatu garis dalam G, maka VI disebut titik awal EK dan VJ disebut titik akhir EK. Arah garis adalah dari VI ke VJ. Yang ketiga, jumlah garis yang keluar dari titik VI disebut derajat keluar atau out degree titik VI. Simbolnya D plus VI. Sedangkan jumlah garis yang menuju titik VI disebut derajat masuk atau in degree titik VI, yang disimbolkan sebagai D min VI. Yang keempat, titik terasing adalah titik dalam G di mana jumlah derajat keluar dan derajat masuknya adalah 0. Yang kelima, titik pendan adalah titik dalam G di mana jumlah derajat keluar dan derajat masuknya sama dengan 1. Yang keenam, dua garis berarah dikatakan paralel jika keduanya memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Contoh 1. Dari graf berarah berikut ini, tentukan A. Himpunan titik-titik, himpunan garis-garis, dan fungsi perkawanan besi. B. Derajat masuk dan derajat keluar tiap-tiap titik. C. Titik terasing dan titik pendan. D. Garis paralel. Penyelesaiannya adalah VG adalah himpunan titik V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. EG adalah himpunan garis E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, dan E9. Fungsi besi mengawankan garis-garis dengan pasangan titik-titik berikut. E1 mengawankan titik V1 dan V2, E2 mengawankan titik V4 dan V1, E3 mengawankan titik V1 dan V4, E4 mengawankan titik V1 dengan V3, E5 mengawankan titik V3 dengan V3, E6 mengawankan titik V3 dengan V4, E7 mengawankan titik V3 dengan V5, E8 mengawankan titik V5 dengan V4, E9 mengawankan titik V5 dan V4. Yang B, D plus V1 sama dengan 3, D min V1 sama dengan 1, D plus V2 sama dengan 0, D min V2 sama dengan 1, D plus V3 sama dengan 3, D min V3 sama dengan 2, D plus V4 sama dengan 1, D min V4 sama dengan 4, D plus V5 sama dengan 2, D min V5 sama dengan 1, D plus V6 sama dengan 0, dan D min V6 sama dengan 0. Perhatikan bahwa dalam setiap graf berarah, sigma I D plus VI sama dengan sigma I D min VI. C. Titik terasing adalah V6 dan titik pendan adalah V2. Yang D. Garis paralel adalah E8 dan E9. Perhatikan bahwa E2 dan E3 bukanlah garis paralel karena arahnya berbeda. Saya Rifatul Hasanah akan menjelaskan tentang pad berarah dan sirkuit berarah. Pengertian word
part sirkuit dalam graf berarah sama dengan world part dan sirkuit tak berarah. Hanya saja dalam graf berarah, perjalanan yang dilakukan harus mengikuti arah garis. Untuk membedakan dalam graf tak berarah, maka world part dan sirkuit dalam graf berarah disebut world berarah, part berarah, dan sirkuit berarah. Suatu graf berarah yang tidak memuat sirkuit berarah disebut asiklik. Lanjut ke contoh 2. Tentukan part berarah terpendek dari titik V5 ke titik V2 pada graf berarah berikut ini. Penyelesaiannya, ada beberapa part berarah dari V5 ke V2 yang dapat dilakukan. Misalnya, yang pertama, dari V5 ke V1, ke V3, ke V4, dan ke V2. Yang kedua, dari V5 ke V1 dan ke V2. Path yang terpendek adalah dari V5 ke V1 dan V2 dengan panjang sama dengan 2. Selanjutnya yaitu contoh 3. Ada 4 macam golongan darah, masing-masing A, B, AB, dan O. Darah golongan O dapat diberikan kepada semua golongan darah. Darah golongan A dan B dapat diberikan ke golongannya sendiri atau ke golongan O. Darah golongan AB hanya dapat diberikan pada pasien dengan golongan darah AB. Gambarlah graf berarah untuk menyatakan keadaan tersebut. Anggaplah garis dari VI ke VJ menyatakan bahwa darah dari VI dapat diberikan pada VJ. Apakah grafnya asiklik? Penyelesaiannya ada seperti gambar berikut. Graf berarah pada gambar di atas menyatakan keadaan transfusi darah yang mungkin dilakukan. Tampak bahwa dalam graf berarah tersebut tidak ada sirkuit berarah sehingga grafnya asiklik. Selanjutnya saya Muhammad Saiful Ulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf berarah. Yang pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan graf berarah terhubung itu? Graf berarah terhubung itu yaitu suatu graf tak berarah disebut terhubung jika ada walk menghubungkan setiap dua titiknya. Pengertian itu juga berlaku juga bagi graf berarah. Berdasarkan arah garisnya, dalam graf berarah dikenal dua jenis hubungan, yaitu terhubung kuat dan terhubung lemah. Dari semua itu dapat didefinisikan, misalkan G adalah suatu graf berarah dan V. W adalah sembarang dua titik dalam G. G disebut terhubung kuat jika ada path berarah dari V ke W. G tersebut terhubung lemah jika G tidak terhubung kuat. Tetapi graf tak berarah yang bersesuaian dengan G terhubung. Selanjutnya kita lanjut dalam contoh soal. Manakah di antara graf-graf pada gambar di bawah ini yang terhubung kuat dan terhubung lemah? Kita masuk dalam penyelesaiannya. Dalam gambar 1, setiap dua titik dapat dihubungkan dengan path berarah sehingga graf berarah gambar 1 adalah graf terhubung kuat. Sebaliknya dalam gambar 2 tidak ada path berarah yang menghubungkan V4 ke V3. Akan tetapi jika semua arah garis dihilangkan sehingga gambar 2 menjadi graf tidak berarah, maka gambar 2 merupakan graf yang terhubung. Jadi gambar 2 merupakan graf terhubung lemah. Selanjutnya, saya yang Eka Nur Oktiarini ingin menjelaskan tentang isomorfisme dalam graf berarah.
Pengertian isomorfisme dalam graf berarah sama dengan isomorfisme dalam graf tak berarah. Hanya saja, pada isomorfisme graf berarah, korespondensi dibuat dengan memperhatikan arah garis. Selanjutnya contoh. Tunjukkan bahwa graf G1 pada gambar 5 isomorfis dengan G2, sedangkan G3 tidak isomorfis dengan G1. Penyelesaiannya, untuk membuktikan bahwa G1 isomorfis dengan G2, maka harus dibuat fungsi G, yaitu VG1 maka VG2, dan H EG1 maka EG2 yang mempertahankan titik-titik ujung serta arah garis. Dalam G1 ada 4 garis yang keluar dari V3. Titik yang memiliki sifat seperti itu dalam G2 adalah titik V1. Sehingga dibuat fungsi G sedemikian hingga G V3 sama dengan V1, G V1 sama dengan V2, G V2 sama dengan V3, G V5 sama dengan V4, dan G V4 sama dengan V5. Fungsi H adalah sebagai berikut. H V1, V2 sama dengan V2, V3. H V2, V5 sama dengan V3, V4. H V5, V4 sama dengan V4, V5. H V4, V1 sama dengan V5, V2. H V3, V1 sama dengan V1, V2. H V3, V2 sama dengan V1, V3. H V3, V5 sama dengan V1, V4. H V3, V4 sama dengan V1, V5. Oleh karena fungsi G dan H dapat dibuat, maka G1 isomorfis dengan G2. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa G3 tidak isomorfis dengan G1. Selanjutnya, saya Laili Nurahma Damayanti akan menjelaskan penyelesaian yang telah dijelaskan sedikit sebelumnya. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa G3 tidak isomorfis dengan G1. Dalam G3 ada garis V1, V4, dan V4, V1. Jika G1 isomorfis dengan G3, maka harus ada fungsi H G3 ke G1, sedemikian hingga H V1 V4 dan H V4 V1 merupakan garis-garis dalam G1. Dengan kata lain, ada titik VI dan VJ dalam G1 sedemikian hingga garis VI ke VJ dan dari VJ ke VI. Dalam G1 tidak ada garis seperti itu, sehingga G3 tidak isomorfis dengan G1. Selanjutnya adalah aplikasi graf searah. Aplikasi graf dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk penggambaran rantai makanan. Graf yang digunakan adalah graf berarah. Simpul awal merupakan makhluk hidup yang dimangsa, sedangkan simpul tujuan merupakan makhluk hidup pemangsa. Demikian penyajian materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.